Saya pastikan yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir. Sebegitu pentingkah persoalan ijazah ini? Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin memanas. Bahkan kini sudah bergulir ke persidangan. Jadi banyak yang mempersoalkan ijazahnya mantan Presiden Indonesia yang ke-7 ini. Sebegitu pentingkah persoalan ijazah ini? Bukan ijazah Jokowinya yang saya maksud. Apakah betul ijazah tersebut menjadi cerminan mendapatkan pekerjaan, sementara ijazah bukanlah suatu jaminan mencapai kesuksesan? Ada banyak orang-orang yang mencapai kesuksesan tanpa harus ijazah, apalagi ijazah S1 ya. Ada juga yang tamat SD, ada yang tidak tamat SD, ada yang tamat SMP, SMA, bahkan banyak juga yang orang-orang berhasil, tokoh-tokoh terutama tokoh-tokoh ekonomi ya, tokoh usahawan di Indonesia yang ijazahnya justru tidak S1. Saat-saat sekarang teman-teman, begitu pentingnya memiliki skill, kemampuan dan keahlian agar mencapai kesehatan ekonomi, mencapai kesehatan, kesuksesan dan sebagainya. Indonesia saat ini sebetulnya dengan jumlah penduduk terbanyak keempat, ya kisaran 280 juta ini menurut BPS. Sedangkan pengangguran sarjana kita ada sekitar 800 sekian ribu ya, 800 sekian ribu. Dan Indonesia memang sekarang ini seharusnya bahwa kesempatan kerja kita banyak. Kalau saya melihat keberadaan kita masih banyak yang ingin gaya, masih banyak sosokan juga ya. Bagaimana ini butuh pengakuan, betul, tidak salah. Ijazah itu kadang-kadang butuh pengakuan. Dan kesempatan-kesempatan yang saya masukkan, kesempatan kerja tersebut memang cukup tinggi sebetulnya di Indonesia. Bukan bagaimana kita bekerja. Memang dari kecil kita selalu diingatkan, barangkali termasuk angkatan saya juga, diingatkan nanti kalau kau tidak sekolah, kau mau kerja apa? Termasuk guru-guru saya dulu bertanya, kau cita-citanya mau jadi apa? Mau bekerja di mana? Gitu. Bahkan nanti enak kerja ini dapat pensiun. Crazy Rick yang ada di Indonesia kebanyakan tidak mengenal itu yang namanya sarjana. Ya. Dan mereka tidak butuh pekerjaan. Ada seseorang yang seperti Eka Cipta Wijaya, tidak tamat, maksud saya tidak tamat, tidaklah sarjana. Siapa Eka Cipta Wijaya? Mungkin kita banyak yang tahu. Pemilik Sinarmas, mulai dari perkebunan sampai jasa keuangan termasuk perbankan. Siapa yang tidak kenal Sinarmas? Itulah CEO-nya atau pemiliknya Eka Cipta Wijaya. Ada juga Susi Puji Astuti. Di sini Ibu Susi ini sempat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan dia juga tidak tamat sarjana. Bahkan dikabarkan ini ada ijazah yang diambil dari paket C ya. Ini kabarnya ini. Saya lansir dari beberapa media. Ada Bob Sadino pemilik Kemput dan Kemcik gitu loh. Dia memang tamat SMA tidak sarjana. Ada Bustaman. Bagaimana Bustaman yang dari Sumatera Barat, pemilik restoran sederhana. Mungkin kita pernah makan di restoran tersebut. Bagaimana rasanya? Dan mereka ini orang-orang yang dari kecil pontang-panting juga ya. Ada juga Sebastian Christopher Sebastian, pemilik Mako Group. Demikian, orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak memiliki ijazah sarjana. Sedangkan kita, maksud saya kebanyakan masyarakat kita begitu mengidam-idamkan bagaimana memiliki ijazah sarjana. Memang menambah ilmu menurut saya tidak salah. Tetapi sarjana bukan menjadi patokan untuk menjadi sukses, ya.
Masih mending juga ini ya kalau dibandingkan dengan diploma, karena diploma ini jenjangnya lebih kepada praktikum, jadi lebih kepada kesiapan kerja. Maka diploma agak stabil. Tapi yang disebutkan pengangguran sarjana tadi dengan jumlah berapa tadi, 840 sekian ribu, itu menurut saya itu pengangguran terbuka. Apakah ada, karena sifat orang Indonesia ini menurut saya sebagian besar banyak yang gengsi ya. Apakah betul mereka jujur mengatakan bahwa ini saya pengangguran? Belum tentu. Ada banyak pengangguran yang tersembunyi. Jangan-jangan jauh melebihi daripada 800 sekian pengangguran tersebut. Jangan-jangan bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Ada banyak pengangguran tersembunyi kan. Apalagi yang tidak mau mengaku bahwa dia pengangguran. Nah, di Indonesia sekarang sebetulnya kita karena penduduk kita banyak, dan sayangnya kita masih berpikir bagaimana mencari kerja, bagaimana mencari kerja. Ya tak salah juga sih pemerintah. Wajar juga kadang kita nilai bagaimana iklim kerja yang disiapkan oleh pemerintah. Akan tetapi alangkah baiknya juga kalau kita berpikir bahwa dengan banyaknya penduduk Indonesia, inilah kesempatan kita untuk memulai sebuah usaha kecil. Saya rasa mungkin masih ingat Eka Cipta Wijaya tersebut. Dia adalah memulai dari serabutan, menjual roti dari rumah ke rumah, menjual permen. Ada Bob Sadino juga, dia berjualan telur, jadi sopir dan sebagainya. Jadi memang mereka bukan orang-orang yang gengsi. Dan dialah anak-anak buahnya. Tentu saja banyak ya. Oke, teman-teman, segitu dulu. Mungkin ini menjadi inspirasi kita bersama ya. Nah, jadi kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan, itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Di hari yang sama, sejumlah pihak yang selama ini vokal meragukan keaslian ijazah Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Salah satu yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Mereka dilaporkan tim advokat Public Defender. Menanggapi laporan itu, Roy Suryo menyebut siap jika polisi memanggilnya. Namun dia mempertanyakan legal standing para pelapor, karena menurut Roy, seharusnya Joko Widodo sendiri yang melaporkannya. Kalau nanti timbul ijazah, aneh gitu loh. Karena kalau lihat skripsi yang saya periksa asli itu, kata skripsinya asli tapi palsu itu ya, karena banyak sekali kan itu, nggak mungkin seharusnya udah Gajah Mada itu menerbitkan ijazah. Jadi sekali lagi, kami menunggu ya gitu. Kalau ada ijazah yang katanya asli itu, kemudian muncul, dan kami sanggup memeriksa. Tapi kalau ijazah yang disebut-sebut asli itu ada pada kader partai itu, saya pastikan yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu.